Masyarakat mengaku kesal dan jengkel terhadap hasil pemilihan Pilkades yang terjadi di Desa Pangalasiang. Suatu negara disebut sebagai negara demokrasi jika dalam menjalankan pemerintahan terdapat partisipasi yang aktif dari rakyat. Itu juga berarti kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Kasus Pilkades Pangalasiang. Ada 2 kali proses Pilkades, yaitu Pilkades yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2019 yang diikuti 2 calon kades, karena 3 calon kades lainnya tidak mau mengikuti pencabutan nomor urut, jadi dinyatakan mengundurkan diri. Sedangkan Pilkades pada tanggal 14 Desember diikuti oleh 4 calon kades. Hingga kedua pemilihan ini dikatakan pemilihan tandingan yang pertama kali terjadi di dunia ini. Pilkades pada tanggal 7 Desember 2019 berjalan dengan lancar dan aman. Penetapan pemenang dalam pemilihan yang digelar pada tanggal 7 Desember tersebut sudah ditetapkan oleh P2KD yang memperoleh suara terbanyak adalah Jamaluddin dengan 887 jumlah suara, dan Asdir berjumlah sekitar 400-an lebih suara. Pemilihan ini diikuti sebanyak 1.280-an jiwa masyarakat. Pilkades ini digelar serentak sebanyak 81 desa di Kabupaten Donggala, serta sesuai dengan Perbup nomor 21, yaitu ada proses penjaringan bakal calon kades melalui asesmen yang lebih dari 5 orang. Dan pemilihan kedua pada tanggal 14 Desember 2019 dimenangkan oleh Ahmad Bahar dengan memperoleh lebih dari 300-an suara dan sekitar 885 orang yang hadir memilih. Padahal pelaksanaan Pilkades pada tanggal 14 Desember yang didasari atas surat Wakil Bupati Donggala dikeluarkan pada tanggal 9 Desember tidak memiliki payung hukum dalam pelaksanaannya, karena surat perpanjangan waktu dari Wakil Bupati Donggala hanya bersifat kebijakan yang menimbulkan konflik kepentingan. Sementara Pilkades bukanlah kebijakan, melainkan keputusan berdasarkan peraturan undang-undang. Di samping itu, Wakil Bupati Donggala tidak memiliki kewenangan dan kompetensi dalam bidang tugas untuk memperpanjang waktu pelaksanaan Pilkades, atau dengan kata lain telah melampaui batas kewenangan. Anehnya lagi, Bupati Donggala melantik peserta yang mengikuti pemilihan di tanggal 14 Desember 2019. Padahal diketahui pemilihan tersebut tidak memenuhi persyaratan atau tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kejadian yang terjadi di Desa Pangalasiang ini masih layakkah disebut demokrasi? Seperti yang diketahui, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang kekuasaannya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Video berikut ini adalah aspirasi rakyat Pangalasiang yang harus didengarkan, agar kita semua mengerti bahwa aturan dibuat untuk diikuti dan keadilan harus dijalankan. صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
yang dimana pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Hari ini kita bisa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita mesti beri waktu dan iman pada umumnya. Yang saya hormati Bapak Ibu yang sempat hadir di tempat ini, yang saya hormati Wakil Ketua BPD, yang saya hormati Pak Ustaz, yang saya hormati anggota BPD yang sempat hadir di tempat ini. Adapun maksud dan tujuan kita untuk bertemu di hari ini, di hari yang berbahagia ini, yaitu menindaklanjuti apa yang menjadi persoalan di tengah-tengah masyarakat saat ini. Kalau tidak salah ya persoalan pilkades yang sampai sekarang ini belum selesai. Kalau itu sih ya, semoga hari ini kita bisa menemukan solusinya. Apa solusinya agar persoalan ini bisa selesai secepat mungkin? Karena pada prinsipnya masyarakatlah yang menentukan siapa pemimpin yang diinginkan. Karena kedaulatan itu ada di tangan masyarakat. Masyarakat yang berhak, masyarakat yang berwenang, dan masyarakat yang berhak untuk memberhentikan siapa pemerintah yang menjadi saat ini, dan masyarakat yang berhak mengangkat pemerintah yang diinginkan. Jadi untuk berikutnya saya persilakan kepada Bapak Malik memberikan masukannya. Kepada Bapak saya persilakan. Kalau kami hanya membiarkan Bapak punya aspirasi begitu saja, lebih baik kami tidak usah menjadi BPD. Maka untuk itu kami memutuskan permohonan pemberhentian untuk kepala desa Banglasia, kepada camat, tembusan ke bupati. Dan semoga bupati menanggapi hal tersebut dan membalas secepatnya agar kita menemukan titik terang. Karena slogan demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat. Jadi kita mau menunjukkan kenyataan itu ada di lapangan bahwa sistem demokrasi ini tidak mati. Olehnya itu barangkali saja yang saya dapat sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pak Ketua BPD. Jadi terima kasih Pak Malik atas masukannya. Semoga masukan itu bisa bermanfaat. Jadi untuk selanjutnya pada Bapak Ihsan kami undang memberikan masukannya ya, kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kekuatan dari segala nikmat umur panjang, sehingga kita dapat menghadiri undangan, namun pun dari bapak-bapak kita BPD atau mewakili masing-masing dari dusun di wilayah desa Panglasiang. Secara lisan, alhamdulillah kita masih bisa dapat melangkahkan kaki untuk menuju di tempat ini. Bapak, Ibu yang sempat hadir, yang saya hormati, memperkenalkan diri saya di desa Panglasiang. Di lingkungan pemerintahan saya sebagai kasih pemerintah. Olehnya itu saya menghadiri, namun barangkali tidak sependapat dengan atasan saya, karena saya menengok kiri kanan tidak ada dari RT, kepala dusun pun kepala dusun saya sendiri saja
yang hadir di tengah-tengah kalangan masyarakat pada hari ini, termasuk aparat desa. Teman saya di perangkat desa video nanti YouTube ini, tidak ada satupun minta dulu anunya, tapi saya bukan kalau bisa ya atau tidak. mengarah kepada pemerintahan, tapi anggaplah saya hadir di sini sebagai tokoh masyarakat atau tuanga yang ada di desa Panglasiang. Karena saya mengatakan saya sebagai tuanga karena sudah 43 tahun saya di dalam pengabdian desa Panglasiang sejak masih pemerintahan almarhum Saparudin Malanda. Bayangkan Pak, tapi alhamdulillah masih saya tetap mendapat kepercayaan desa Panglasiang, sehingga saya masih bisa bergandengan tangan pada seluruh masyarakat, warga keluarga yang ada di desa Panglasiang. Kita bukan Pak, jangan sampai ada barangkali di luar lingkaran kita ini mengatakan kenapa Pak Kepala Desa, bahwa di salah satunya perangkat desa Bapak ada bergabung di tengah masyarakat di dalam undangan Bapak-bapak BPD yang ada di desa Panglasiang. Saya tidak terpikir sampai di situ Bapak-bapak. Marilah kita membangun desa Panglasiang. Marilah kita benar-benar berjuang demi masyarakat desa Panglasiang, demi warga desa Panglasiang, demi keluarga desa Panglasiang. Jangan terlalu dihasut oleh yang tidak. Itu termasuk sebagai penyampaian inti saya. Jadi kalau memang kita berjuang, sekali berjuang, tetap berjuang. Sampai mati berjuang. Hidup masyarakat. Saya selaku masyarakat, karena saya memikir sekalipun Bapak Kepala Dusun saya, bukan saya anggap dia sebagai aparat desa ini hari. Iya, karena mulai dari kepala desa, aparat desa, pelayan-pelayan yang teman-teman yang ada di kantor, satu pun tidak ada berkenaan hatinya untuk menghadiri undangan DPD kita, namun hanya secara lisan ini. Tapi marilah kita sama-sama mendengarkan secara sehat, secara dewasa, apabila ada pemaparan selanjutnya anak-anak kita DPD. Saya anggap ini panggil saya masih anak-anak. Iya, karena mereka ini sudah sebab, termasuk Muhammad Tripun ini masih di umurnya mereka, sementara ini pun anak terakhir saya. Jadi alhamdulillah saya amanatkan dengan anak saya, jangan mencari jabatan atau kedudukan itu melorong, jangan. Marilah kita bergandeng tangan, marilah kita membantu di mana masyarakat keluarga yang terhina, yang diinjak-injak. Cepat kita ambil tarik tangan, kita bangkitkan dia untuk semangatnya. Di situ semboyan saya, karena saya juga sudah saya anggap karena sudah berbaur dengan warga Jawa di Bukit Bahagia selama 3 tahun. Jadi itu warga Jawa itu bahasanya artinya rawe-rawe atas, malam-malam putu, membujur lalu melintang patah. Kalau ada yang mengalami mereka ijak saja, kenapa kalau patah? Iya. Sekarang kita kalau mau dipacak oleh atasan atau siapa, oke lah. Yang penting kita berjuang demi kebenaran, berjuang demi masyarakat, berjuang demi. Iya. Mungkin selama ini, apa itu gagasannya itu Pak Ihsan, apa gagasannya Ihsan yang ada di Silaru, sehingga selama ini ya saya tidak bawakan pandangan lagi untuk diri pribadi saya. Ini masih termasuk Pak Husin ini yang ada di depan saya, ini sudah seperjuangan saya, tadi masih adik letting saya. Alhamdulillah sampai hari ini saya tidak pernah satu kata pun ada yang menyinggung perasaan. Apalagi bapak-bapak, ibu-ibu maupun adik-adik sekalian, mari kita kalau sekali kita berjuang tetap berjuang. Yang benar tetap kita benarkan, yang salah tetap kita salahkan. Iya, sekalipun sama kita, atasan kita, pemerintah kita tidak membenarkan kita seperti apa jalan yang kita tempuh, ada yang salah. Melihat kita, dia tidak tuli, dia tidak buta. Iya, bukan dia kita tinggi perlu kita tampil dia dapat, artinya termasuk ganjaran yang maha kuasa.
Ya, yang penting kita suci hati kita seperti apa, karena saya sendiri merasa sudah termasuk kita ini masyarakat dekat Pengalasian sudah sebagian besar diabaikan, yang artinya ini kecil, tidak ada. Jadi masalah cuma saya minta pro kontra itu jangan terlalu dikembangkan. Yang kita kembangkan marilah mempengaruhi berjalan untuk menuju kebaikan. Dari barangkali sampai di sinilah dulu penyampaian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Iksan atas masukan Bapak sangat bermanfaat. Terima kasih Pak. Jadi selanjutnya kami selaku lembaga PPD akan tetap mengawal aspirasi masyarakat ini sampai kepada Pak Bupati. Semoga Pak Bupati bisa luluh atas apa yang terjadi di Pengalasian ini. Karena biar bagaimanapun, kalau kita paksakan dengan pemerintah yang ada sekarang, desa Pengalasian tidak akan tetap aman. Jadi mau sampai kapan tidak begini Pak? Ya. Jadi ini tergantung dari masyarakat. Kalau masyarakat menginginkan perjuangan ini akan terus berlanjut, kami akan tetap kawal. Kalau masyarakat akan sampai di sini saja, ya. Maju terus, maju terus. Mantap dulu. Sampai sekali Jadi betul-betul Bapak Ibu yang hadir di sini sepakat memberhentikan pemerintah yang ada sekarang. Betul itu? Jadi ada yang bisa memberikan masukan-masukan sedikit atau apa? Angkat tangan. Ganti ketua BPD saja kalau diganti. Jadi ketua BPD hari ini Pak tidak sempat hadir, saya tidak tahu karena kenapa? Apakah karena memang takut kemari atau bagaimana? Kita turunkan dia. Ya. Artinya itu tergantung dari masyarakat. Kalau masyarakat menginginkan itu diturunkan, ya perjuangan ini. Iya. Akan kami kawal aspirasi Bapak sampai ke Pak Camat. Semoga Pak Camat juga tetap berpihak kepada kita. Jadi ada masukan-masukan lainnya kan? Saya lempar ke forum. Jadi bapak-bapak ibu sekalian yang kami hormati, jadi pertama-tama saya mohon maaf, tidak perlu kita berlama-lama karena inti dari permasalahan bapak sekalian kami sudah tanggapi dan kemudian kami terapkan dalam keputusan Badan Permusyawaratan Desa untuk memberhentikan saudara Ahmad Bahar selaku kepala desa Pengalasian. Begitu karena berhubung bendahara desa tidak ada, jadi mohon dimaklumi bapak-bapak ibu sekalian karena kami tidak menyiapkan dalam kadarnya. Jadi barangkali itu saja, tidak perlu lama Pak. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kamar pengawasan ini nanti selesai rusak. Enggak. Kota kemudian. Nanti ada pada purnama tuh darah kemudian. Sebagai pesanan saya kepada masyarakat yang tercinta Desa Pengalasian, ini bukan membesar-besarkan, yang mohon pertanggungjawab kita masing-masing itu jangan membawakan atas nama pihak orang lain, termasuk yang terjadi kemarin adalah pemblokiran atau menutup fasilitas umum termasuk kantor, membawakan atas nama, barangkali melaksanakan itu atas nama seluruhan anggota BPD atau dari oknum lain. Saya mohon Bapak Ibu, marilah kita mempertanggungjawabkan atas kekuatan diri kita masing-masing yang penuh kepercayaan, yang termasuk tidak semena-mena. Yang masyarakat tentunya cari itu
berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tapi seperti ini beratnya ada di pihak sebelah, yang ringan-ringan ada di pihak sebelah. Jadi itu masyarakat barangkali yang tidak inginkan. Saya orang netral, sekalipun saya tidak diinginkan oleh pihak yang berkuasa di desa Pangalasiang, merasa mereka tidak punya keenakan saya dipecat atau mencopot jabatan, bersedia akan menerima. Tapi saya minta keterangan, penjelasan, penyebab. Karena kita ini hanya membangun utamanya desa Pangalasiang, membangun jiwa masyarakat Pangalasiang, bukan seperti apa. Ya, atas segala kekeliruan dari kita kedua belah pihak, sistem pro kontra itu tidak usah terlalu disesali, karena sudah barang terlanjur. Cuma mari kita membuka lembaran yang paling bagus, lembaran yang paling indah, yang bisa diakui dari kecamatan sampai kabupaten. Karena perjuangan Bapak Ibu ini sudah sampai di PT UN. Kemungkinan masih ada satu dua orang masyarakat keluarga apakah itu PT UN? Pengadilan tata usaha negara, sementara kita sudah melangkahi pengadilan negeri. Makanya yang tidak terlantik pada itu serentak, mereka sudah terlantik ya kemarin sebanyak 7 desa, 8 tinggal Pangalasiang yang artinya di bawah naungan yang seperti tidak bisa secara sah-sah. Tapi apa boleh buat, kemungkinan garis tangan kita belum disesuaikan oleh yang maha kuasa, sehingga kita masih berada di tengah-tengah duka cita ini. Tapi marilah kita merintis jalan, membuka jalan seperti apa seperti aturan itu, hukum itu. Ya, itu karena segala sesuatunya mungkin kita tidak capai, tapi mari kita mencari jalan kebenaran yang didukung oleh pemerintah yang jujur, bukan pemerintah yang mengambil yang penting sebagai kesempatan untuk dia juga bisa seperti apa. Itu. Saya mohon Bapak Ibu yang sempat hadir, barangkali dengan selamat pulang ke tempat kediamannya, di rumahnya. Jangan kita membuang kalimat atau bahasa yang tidak, tapi marilah kita menyampaikan penyampaian yang sesuai, yang masuk di akal saudara, masuk di akal anak, masuk di akal sekalipun ibu dan suami, bapak atau istri, termasuk akal. Mudah-mudahan yang artinya berbuat seperti kita begini jangan ada terjadi sampai di akhir titik riwayat kepemerintahan. Itulah sebagai tambahan saya. Terima kasih. Jadi terima kasih Pak Iksan atas masukannya. Siapa tahu masyarakat ada masukannya sedikit mengenai persoalan ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatan yang diberikan kepada saya, nama saya Ibrahim, selaku mantan DPD. Pertama yang perlu saya sampaikan, keresahan masyarakat ini Pak, supaya diperjuangkan sampai titik terakhir Pak. Karena ini demokrasi, jangan sampai kita lukai demokrasi ini Pak. Karena demokrasi ini sangat bermanfaat bagi rakyat Indonesia, supaya
pemerintah kita yang ada di sini sampai yang di pusat mengetahui kejadian demokrasi Desa Panglasiang ini. Dan lalu pula kami menyampaikan atas keresahan masyarakat supaya anggaran yang ada harus dituntaskan juga pembangunannya. Ketiga, pemerintah yang menzolimi kami rakyat desa Panglasiang supaya dituntaskan secepatnya. Tidak tahu itu. Itu enggak campur tangan tadi. Bapak-bapak yang saya hormati, anggota, ketua, sekretaris, DPD, ini penyampaian saya, jangan sampai tidak dituntaskan. Saya atas nama masyarakat Desa Panglasiang sudah bersusah payah selama peliburan. Kita memerlukan keadilan, tapi nyatanya keadilan belum tuntas. Terima kasih atas penyampaian saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, perwakilan desa, agar apa yang menjadi harapan masyarakat sebagai tuntutan, yaitu yang pertama, turunkan saudara Ahmad Fahar menjadi kepala desa Panglasiang. Yang kedua, lantik saudara Jamaluddin sebagai peserta kepala desa serentak 2019 yang pemenang sah. Yang ketiga, kami tidak menginginkan adanya PT, ya, karena kita kemarin ini sudah menjadi bulan-bulanannya pemerintah kabupaten. PT itu nyatanya batas waktunya itu hanya 6 bulan. Malah kemarin saudara Khair menjabat sampai tahun kelima, mau hampir tahun kelima, 4 tahun lebih. Jadi perlu tahu apa kata beliau. Mau hampir 1 periode. Padahal di dalam aturan itu hanya 6 bulan. BPD harus 11 bulan ke atas. Tapi BPD yang nyatanya yang lalu memang kerjanya seperti ini. Bebas sesuatu dari sekarang. Jasa. Masalah itu ijazah itulah pidana. Artinya penyidik yang punya urusan itu. Jadi kalau menjadi kepala desa, mau masuk kepala desa, artinya jangan membawa-bawa ijazah palsu yang masuk. Paksakan kehendak untuk meraih sesuatu. Iya. Tuntut ijazah palsu. Ini pula ketua kita punya pemilihan karena kewenangan keluarganya karena sepupunya, karena dia punya adik sampai dia loloskan. Ada yang lolos murni, dia punya berkas dia tidak loloskan. Seharusnya diperhatikan dari awal. Kemarin waktu pembentukan kepala desa saya sedikit kecewa karena sudah ada settingan
mereka bilang kalau seperti Husain yang akan lolos, mustahil kita bisa lolos. Biar basa-basinya kemarin sedikit pun tidak ada, dan ada settingan, ada maunya. Apa hasilnya? Inilah hasilnya. Tidak ada banyak. Jadi saya harap perwakilan kita yang ada ini sampaikan dengan pemerintah kabupaten. Jadi kalau mau aman ini desa, itulah jalan yang harus kita tempuh. Tidak selamanya aman ini desa ini. Kalau dia pertahankan saudara Ahmad Bahar, akan tidak ada aman desa ini. Saya pastikan itu. Saya pastikan tidak. Dan kami hari ini, saya secara pribadi, saya di desa warga desa Pasar saya tidak punya kepala desa. Usah ada kepala desa. Karena ini kepala desa abal-abal. Ijazah saja SD tidak pasti. Sedangkan ijazah sudah ditipu-tipu kita, jangankan lagi kalau Dikatakan kepala desa yang sah apabila dia ikut pemilihan serentak tanggal 7, itulah pemilihannya sah. Andai kata dia ikut, Pak, suka tidak suka, kalau dia ikut di tanya di tanggal 7, itulah kepala desa kita yang sah. Senang tidak senang kita akui. Tapi apa namanya? Inilah hal apa? Dia mengatakan kepala desa tandingan. Iya. Orang bilang kepala desa diulang, tidak ada diulang itu andai kata ada temuan penggelembungan suara atau apa, dia sama-sama tidak. Makanya ada istilah di Facebook pemilihan ulang kembali. Nah, itu. Jadi kalau ada mata yang tidak ada. Kenapa yang kita serahkan dalam semua boleh katakan apa memenuhi persyaratan? Jadi mungkin itulah harapan saya kepada adik-adik DPD, ya, sampaikan aspirasi masyarakat ini. Turunkan masalah. Baik itu di DPR maupun bila perlu tentu secara persuasif dengan pemerintah kabupaten. Karena itulah harapan masyarakat. Siapa lagi? Karena tanpa adik-adik ini, siapa lagi yang bisa membawa, yang menyampaikan aspirasi ke tingkat atas? Jadi mungkin itu penyampaian saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas masukannya Pak Muhammad, Pak Husain, dan masukan Bapak sangatlah bermanfaat untuk kita. Terima kasih. Tak ada rotan akan pun yang penting semangat masyarakat di Indonesia. Alhamdulillah. Yang terhormat adik Muhammad Ibrahim, kemungkinan tidak ada antara juga adik Husain Ibrahim. Terima kasih seperti apa penyampaian tentang di dalam termasuk kubu kita yang tidak menerima, yang belum puas seperti apa yang dilakukan yang hari-hari kemarin. Jadi intinya maksud dan tujuan kebaikan kita masyarakat dengan manusia ada di
adik-adik kita atau saudara-saudara kita yang ada duduk bersanding di kiri kanan saya, menerima aspirasi, menyampaikan aspirasi ke tempat tujuan, entah ke kecamatan, entah ke kabupaten, entah ke pacamat, entah ke bupati, sekalipun barangkali ke gubernur di Lampung. Ya. Apalagi sementara ini kita hadapi pencalonan Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, tentunya pegannya sampai dengan kita semua di masyarakat. Di sinilah kesempatan kita menyampaikan aspirasi kita di dalam penerimaan pemerintah yang tertinggi. Oleh itu yang perlu menjadi PR kita atau PR anak-anak dari BPD, fokuskan masyarakat, bantu masyarakat merasa dirinya belum kuat, merasa dirinya belum mendapat seperti apa yang mereka perjuangkan. Tanpa BPD, masyarakat juga tidak bisa berbuat. Tidak mungkin sebanyak masyarakat ini mau menghadap dimanapun, kan tidak mungkin. Jangankan berbicara, waktu itu barangkali masih bisa, tapi dana. Iya, apalagi di masa COVID ini mengurus keterangan dari kesehatan 15.000 orang. Jadi kalau 100 orang berarti kita semi. Nah itu. Jadi saya sekali mengharapkan, bukan saya bebankan kepada siapa-siapa, yang saya utamakan kepada anak-anak kita dari perwakilan desa, yaitu BPD. Iya, karena BPD, karena undangan ini sekalipun hanya secara lisan, tapi alhamdulillah masyarakat itu dengan ikhlas hatinya menghadiri, meringankan langkahnya untuk ke tempat tujuan anak-anak BPD yang disiapkan ini. Jadi jangan disia-siakan seperti apa tujuan masyarakat dari Bapak Ibu ini, warga desa Pangalasian, Bapak wakil ketua BPD, sekretaris BPD, anggota BPD. Ya, karena kita ini sudah nampak sekali saja lagi sudah. Bukan seperti Pelangi ini tidak cukup warna sudah yang ada di desa Pangalasian. Sudah mengurangi daripada warna yang berbentuk pelangi. Jadi mohon Bu, sesuatu ada barangkali mengganjal pertanyaan ataupun secara hanya jangan anggap ocehan atau ejekan, jangan langsung diterima secara emosi, secara darah panas. Ada dia bertukar pendapat, kenapa ini begini, kenapa ibu mengatakan begitu? Saya mohon jangan. Adu dengan kesadaran, adu dengan kedosaan. Begitu pun bapak-bapak, jangan bilang kenapa, bilang lagi kenapa. Saya mohon jangan, karena ini kita punya hukum, kita berdiri di atas dasar hukum. Itu kencangkan itu Pak Bu, marilah kita tetapkan, kita tetap berjalan. Apapun solusi, marilah kita selesaikan dengan lapang dada, dengan kepala dingin. Barangkali itulah penyampaian saya yang terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya cintai, dan saya berterima kasih atas kehadirannya yang telah diluangkan pada hari ini kepada BPD. Saya cuma sedikit sampaikan, kami selaku perwakilan rakyat dan masyarakat bersama masyarakat kami perjuangkan sampai kepada yang berwenang. Kami perwakilan tidak tinggal diam menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Apapun yang dari kesempatan masyarakat, kami juga bersetuju. Karena kami ini BPD telah diangkat oleh masyarakat sehingga menjadi perwakilan. Jadi apalah gunanya, apalah dayanya ketika kami tidak bergerak,
dan tidak menanggapi apa aspirasi masyarakat. Jadi saya juga mohon maaf minta kepada masyarakat atas tidak kehadiran teman kami perwakilan DPD. Setidaknya kami DPD ini ada 7, tetapi yang kenyataannya yang hadir hanya 4 dibantu masyarakat. Ada tanggung jawabnya. Masalah ketua DPD itu urusan masyarakat. Yang penting kami telah menyampaikan bahwa kami perwakilan akan mengadakan RTP menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Jadi insya Allah harapan saya kepada masyarakat, marilah kita berdoa bersama-sama agar perjuangan kita ini bisa dikabulkan oleh yang berwenang, yaitu Pak Bupati. Insya Allah kami perwakilan masyarakat tetap ada di samping masyarakat dan tetap berjuang bersama masyarakat. Nah, itulah penyampaian saya kepada masyarakat, dan cukup saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ribon atas masukannya. Jadi demikianlah hasil pertemuan kita hari ini. Semoga hasil pertemuan ini bisa membawa berkah untuk kita semua, dan kami selaku lembaga BPD akan berupaya mengawal aspirasi ini sampai kepada Pak Bupati langsung. Dan terima kasih masyarakat yang hadir di sini atas kehadiran yang ikut berpartisipasi dalam hal ini ya. Jadi saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.